Di saat Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berikanlah keteguhan dalam diri kami ini. Dalam menghadapi segala hambatan dan rintangan, dalam mengemban amanat suci darimu sebagai abdi dan khalifah Allah. Wal khidni bisolihin. Ya Allah, gabungkanlah kami bisolihin dengan hamba-hambamu yang soleh lain. Ini adalah merupakan suatu landasan spiritual kita mendirikan majelis haul ini. Apa kata orang bid'ah dan macam-macam? Kata mereka, bukan urusan kita. Majelis haul ini adalah merupakan suatu wujud kita, wasilah, jalan untuk kita akan berbakti kepada leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita dan ada di bariah sana. Dalam majelis haul ini kita akan mengenang gitu. Kita akan mengingat gitu, kepada kedua orang tua kita, leluhur-leluhur kita ini. Sebagai bentuk gitu, silaturahim yang tinggi, agar nasab beliau sambung dan bersambung kepada kita. Majelis haul itu, bakti orang tua ini sama dengan mengukuhkan nasab. Kerjasama antara anak dan orang tua, kerjasama yang hidup yang mati, pasti harus terjadi sebelum hari kiamat terjadi. Banyak kekurangan dalam diri kita dan banyak kekurangan dalam diri orang-orang tua kita itu. Waktu panjang inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap akan temukan nanti itu. Tidak ada ahli surga ini yang kecewa karena orang tuanya atau anaknya, saudaranya yang di neraka. Sebagai janji Allah, Allah akan temukan kepada leluhurnya yang ahli surga. Kamu punya leluhur ahli surga enggak kamu itu? Di saat kamu bicara nasabmu, kamu kurang jelas gitu. Orang tua kita adakah ahli surga? Ada orang tua kita orang yang gitu. Rahmat kasih sayang Tuhan membawa kita untuk mencari nasab rohani kita. Allah temukan orang tua kita dalam Tarekat Naqsabandi. Silsilah rohani kita bernasab kepada Maulana Baudin Naqsabandi Quddisa Siruhul Ali. Guru-guru min ahli silsilah ini semua termasuk
ahli surga. Dialah ulama warasatul anbiya. Mereka mewarisi ilmu dan mewarisi watak dan sikap yang ada dalam diri para nabi dan para rasul. Salamun alaika ya Rasulullah. Tidak semua ulama pewaris nabi. Pewaris Nabi itu adalah orang-orang yang bersifat seperti sifat Nabi. Selalu mengajak kepada siapa saja yang bertemu untuk mengabdi kepada Allah. Selalu mengajak kepada siapa saja gitu. Agar meniti hidup ini dalam jalan-jalan kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Shiratul Mustaqim. Tanpa pamrih mengharapkan sesuatu pun dari kamu. Beliau hanya mengharapkan imanmu. Seperti yang dikatakan oleh Al-Quran lewat kata Sayyidina Muhammadin SAW yang dikumandangkan dalam kalamullah, la as'alukum ajran. Ajaran mereka tidak menuntut gaji dan tidak menuntut bayar, hanya mengadai mawaddah fil qurbah, agar terbentuknya cinta kasih dalam kekerabatan. Allah, Rasul, guru kita mengharapkan kamu dalam jamaah ini sebagai satu nasab Naqsyabandi. Harus terbangun kehidupan dalam kecintaan, dalam kekerabatan. Kita semua bersaudara, kita semua satu nasab. Paham? Tadi sampaikan oleh Ustaz Hakim itu, ta'alamu bin angsabikum tasilu biha rahimakum. Pelajarilah nasab-nasabmu ini, nasab jasmani, nasab rohani. Tasilu biha rahimakum, agar kamu bisa menyambung tali saudaraan di antara kamu dan menyambung tali saudaraan kepada leluhur-leluhur kita, dan kamu bisa menyambung tali saudaraan kepada anak-anak turunmu. Seperti biasa katakan, jangan seekor harimau punya anak kucing, jangan sapi punya anak kerbau. Orang Naqsyabandi mesti anaknya Naqsyabandi. Lalu orang Naqsyabandi akan kita nisbatkan dan berkah faidul barakah dari para guru-guru kita. Wahtim bijahim bima yurdikal maula mawali ya wafar. Akhirilah nasib kita semuanya ini, wahtim. Bijahim, dengan berkah-berkah derajat pangkat mereka di sisi Allah. Akhiri dengan apa? Bima yurdikal maulal mawali waya wafar, dengan pangkat derajat ahli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi nasab-nasab itu perintah Rasul dipelajari. Apa yang diperintahkan Rasul untuk mempelajari itu nilainya sama saja.
Kamu disuruh mempelajari ilmu fikih, kamu disuruh mempelajari ilmu Al-Quran. Ilmu apa yang disuruh Rasul nilainya sama. Semua ilmu itu kalau untuk takabur pasti tidak boleh dan tidak baik. Kalau semua ilmu melahirkan sikap-sikap yang rasis, pasti laknat yang terjadi. Paham ini? Ambillah ilmu ini, begitu. Pelajari nasab ini untuk memperbaiki nasibmu, untuk mengembalikan kamu dalam fitrahmu. Setidaknya kamu sembilan dzurriyyah Nabiullah Nuh alaihissalam. Paham ini? Kenapa nasab-nasab ini kita pelajari? Agar kamu bisa berbakti kepada mereka. Agar doa-doa mereka itu juga sampai kepada kita. Doa orang sudah mati itu tidak ada doa yang lain kecuali Allahumma barik lahum bitawaatika. Setiap beliau itu melihat kamu, setiap beliau itu mengingat kamu, doa tertingginya Allahumma barik lahum bitawaatika. Ya Allah, berkailah anak-anak, ya Allah, berkailah terah kerabatku ini agar mereka taat kepadamu. Karena tidak ada perbuatan baik seperti apapun itu yang akan berguna di kehidupan dunia dan akhirat ini bila tidak ada taat kepada Allah Subhanahu. Kalau kamu bisa nangis, kamu bisa apa-apa. Padange uripmu sak padange atimu. Terangnya hidup ini seterang hatimu. Nah, hatinya gelap ya hidupnya gelap itu. Nah, hatinya terang ya hidupnya terang. Apike uripmu iku mau sak apike zikirmu. Bila kamu menginginkan hidup yang baik, maka perbaikilah zikir. Jembare rezekimu iku sak jembaring dadamu. Paham ini? Ini kata Mahbub yang saya catat tidak saya lupakan. Mustabkhol ini harus disampaikan. Jadi wong iku kudu sing kendel, berani itu. Pak Barisari berani, kita tidak punya bekal untuk berani itu sendiri. Berbuatlah kamu sebisa kamu. Sing penting niatmu apik. Lu nek kleru Gusti Allah sing benerke. Pertama itu harus niat yang baik. Biarpun perbuatanmu baik, nek niatnya tidak baik, tidak ada artinya. Nah, ini cerita kenangan-kenangan pada beliau Mbah Nawawi Hadrati Syekh Muhammad Nahlawi Qudisa Syirul Alif. Tadi saya sediakan nasabnya, sedikit pendidikannya kan begitu. Beliau itu juga melampaui pendidikan formal walaupun tidak seutuh kamu.